Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas aspek berikutnya, yaitu aspek rekayasa. Lebih tepatnya bab prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Baik, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada siswa-siswa yang telah rajin mengumpulkan tugas pada aspek sebelumnya ya, aspek kerajinan. Selanjutnya Bapak tampilkan tabel. Tabel ini pemetaan dari materi yang akan kita bahas ke depan. Tabel ini Bapak beri judul prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Ke bawahnya ada dua bagan. Bagan yang pertama yaitu wawasan kelistrikan. Turunannya tentang pengertian, jenis, dan manfaat. Di sebelah kanan ada bagan instalasi listrik rumah tangga. Turunannya komponen kelistrikan dan pembuatan produk. Apa itu listrik? Listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia. Dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa dekat. Listrik menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Meskipun demikian, di Indonesia masih terdapat daerah pedalaman yang tidak terjamah oleh listrik. Hal yang demikian dikarenakan budaya masyarakatnya yang ingin mempertahankan tradisi nenek moyang. Misalnya, suku Baduy dalam, suku Kampung Naga, dan lain sebagainya. Dalam melakukan aktivitas keseharian, kita tentu tidak dengan mudah terlepas dari benda-benda elektronik yang digerakkan oleh listrik. Sebagai ilustrasi saja, di era sekarang ketika ingin menghubungi seseorang, membutuhkan HP untuk melakukan panggilan jarak jauh. Namun, jika kondisi HP habis baterainya dan tidak ada sumber arus listrik, maka kegiatan yang semacam itu tidak dapat berjalan. Dengan demikian, dibutuhkan sumber arus listrik untuk memperlancar dan membantu aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga aktivitas itu akan lebih mudah dilakukan, lebih efektif dan efisien. Pengertian kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arus listrik konvensional. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, listrik arus searah atau DC adalah arus listrik yang arahnya tetap. Kedua, arus listrik bolak-balik atau AC adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Bagaimana listrik dihasilkan? Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut dengan hidroelektrik.
Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun, secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Contohnya adalah PLTA Bakaru Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-gura Sumatera Utara, PLTA Saguling di Jawa Barat. Pada PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contohnya PLTU Semarang, Jawa Tengah, PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan dari reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Contohnya PLTN di Jepang dan PLTN di Uni Soviet. Pada berikutnya, PLTB atau pembangkit listrik tenaga batubara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batubara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas, kemudian diubah menjadi energi listrik. Contohnya PLTB ada di Bukit Asam, Sumatera Utara. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utamanya. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin digunakan untuk memutar baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Melalui bantuan solar cell, agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan, perlu disimpan pada baterai. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Input saklar dapat sumber fasa, kemudian outputnya menuju ke beban, di mana beban itu adalah lampu. Dan harus ada kabel netral di lampu, sehingga lampu tersebut akan menyala apabila saklar di-on-kan. Mungkin ada yang sudah tahu beberapa peralatan listrik yang terpasang di rumah-rumah tinggal, seperti saklar, stop kontak, steker, sikring, dan lain-lain. Berikut akan Bapak sajikan mengenai fungsi dan jenis peralatan listrik secara umum. Yang pertama adalah kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Stop kontak atau biasa disebut outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Steker atau staker atau yang sering disebut colokan listrik karena memang berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Bargainser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah.
Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan PLN atau Perusahaan Listrik Nasional untuk dikonsumsi, yaitu 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. MCB berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya. MCB bersifat on atau off dan juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. Jika MCB ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah akan terhenti. Saklar ini biasanya dimatikan pada saat akan dilakukan perbaikan instalasi listrik di rumah. Stabilizer adalah alat untuk menjaga tegangan arus listrik agar stabil atau normal. Arus yang stabil sangat dibutuhkan untuk berbagai peralatan elektronik. Fungsi test-pen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin, atau pada sebuah rangkaian listrik. Trafo adalah sebuah komponen elektronika yang sering kamu temui. Trafo sebenarnya berasal dari kata transformator. Fungsi trafo secara umum adalah untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan listrik. Yang terakhir adalah lampu pijar. Tentu kalian semua tahu bahwa lampu pijar ini mempunyai fungsi sebagai alat penerangan, ya. Lampu pijar ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tanggal 21 Oktober 1879. Demikian sekilas pengenalan peralatan-peralatan listrik untuk instalasi listrik rumah tinggal.